SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Buntut surat terbuka minta Jokowi mundur, Ruslan Buton dijemput tim Mabes Polri. Kritik Jokowi. SBY mengatakan, penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat. Ruslan Buton ditangkap, Kolonel Sugeng Waras mengatakan, Anda tidak sendirian, banyak orang di belakangmu. Ada nuansa, bahkan testimoni, bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih. Sejumlah kasus besar berkategori terang yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum, nampaknya masih mengendap entah di mana. Sementara kasus-kasus yang jauh lebih tidak signifikan menjadi prioritas. Terpulang siapa yang diperkarakan. Rakyat merasakan betapa bersemangatnya penegak hukum menangani kasus, menyebarkan kebencian atau tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa. Sebaliknya, jika yang menjadi korban atau yang mencari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak selalu mudah. Buntut surat terbuka minta Jokowi mundur, Ruslan Buton dijemput tim Mabes Polri. Kritik Jokowi. SBY mengatakan, penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat. NKRI-ku. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY kritik Jokowi yang dianggapnya alergi menerima kritik dari rakyat. SBY membandingkan pemerintahannya dengan rezim Jokowi saat ini. Pada masa pemerintahan SBY, rakyat bebas menyampaikan kritik kepada pemerintahan. Namun pada era Jokowi, rakyat kerap dibungkam dengan ancaman agar tidak mengkritik pemerintah. SBY berharap kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat pada masa kepemimpinannya bisa menjadi contoh dan pelajaran yang baik bagi pemerintah saat ini. Kata SBY dalam video yang diunggah di kanal YouTube Fahris Vlog pada Selasa 26 Mei mengatakan bahwa dulu dia memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahannya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Dan dia selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Jadi menurutnya hal ini adalah pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Begitulah kata pendiri Partai Demokrat itu. Meski dikritik habis-habisan, dalam pemerintahannya tidak jatuh di tengah jalan. Dikatakan SBY, kritik kepada pemerintahan Jokowi sangat kurang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dan memang, untuk saat ini tidak banyak kritik kepada pemerintah. Kepada Jokowi, mungkin baik untuk stabilitas. Tetapi dulu, negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Hanya saja dulu mengkritiknya, sekarang banyak diam dan malu. Tetapi tidak apa-apa asalkan ada takarannya dan tidak kelewat batas. Dan jangan fitnah, tidak boleh memfitnah presiden. Dikatakan SBY, kritik kepada pemerintahan Jokowi juga sangat kurang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. SBY berpesan kepada pemerintahan Jokowi agar tidak arogan dalam menyikapi kritik dari rakyat. Meski begitu, penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. SBY melanjutkan rakyat juga harus menyampaikan kritik secara proporsional dan tidak boleh memfitnah. Jika sudah difitnah, hukum harus ditegakkan. Dan dia juga seperti itu. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, dia juga masih sabar. Tetapi, ketika difitnah, mending langsung dibawa kepada ranah hukum. Ruslan Buton ditangkap, Kolonel Sugeng Waras mengatakan, Anda tidak sendirian, banyak orang di belakangmu. Gelora.co. Ruslan Buton yang ditangkap polisi karena meminta Presiden Joko Widodo mundur. Tidak sendirian karena banyak yang memberikan dukungan terhadap Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara itu. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras kepada Suara Nasional pada Kamis 29 Mei 2020 mengatakan, tetap optimis dan berpikir positif. Anda tidak sendirian. Bahkan sangat banyak orang-orang yang ada di belakang. Sugeng Waras mengatakan, tim kuasa hukum Maijen Purnawirawan Maijen Kiflan Zen akan membantu Ruslan Buton.
Mereka bersama tim kuasa hukum Maijen Purnawirawan Kiflan Zen akan turun tangan. Sugeng Waras memberikan apresiasi terhadap Ruslan Buton saat dibawa aparat kepolisian. Betapa gagahnya kamu saat dibawa oleh petugas dari rumahmu. Gesturmu, pamitmu, pesanmu terhadap keluarga, tetangga, serta kawan-kawanmu sangat membanggakan. Begitulah dikatakannya. Ia juga menilai aparat penegak hukum sangat baik memperlakukan Ruslan Buton, di mana aparat kepolisian tidak memancing gaduh dan kooperatif dalam menangani Ruslan Buton. Dan semoga sikap kooperatif ini terus terjaga hingga selesai proses tindakan-tindakan selanjutnya. Sugeng Waras menambahkan sikap tegas Ruslan Buton untuk dialog sehat dan membangun bangsa dan negara serta kooperatif yang santun adalah kunci yang bisa meringankan dan membuat positif segalanya. Dia beserta teman-teman seperjuangan akan terus melekat dan memantau. Semoga proses berjalan lancar dan juga sesuai dengan harapan. SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Ada nuansa, bahkan testimoni, bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih. Sejumlah kasus besar berkategori terang yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum, nampaknya masih mengendap entah di mana. Sementara kasus-kasus yang jauh lebih tidak signifikan menjadi prioritas. Terpulang siapa yang diperkarakan. Rakyat merasakan betapa bersemangatnya penegak hukum menangani kasus, menyebarkan kebencian atau tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa. Sebaliknya, jika yang menjadi korban atau yang mencari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak selalu mudah. Surat terbuka Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir berbuntut panggilan polisi. Dia dijemput tim Mabes Polri bersama Polda Sultra di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya menuju Polres Buton pada Selasa 28 Mei. Ruslan Buton ketika diperiksa di ruang pidana khusus atau Pitsus Polres Buton mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana jeans hitam. Wakapolres Buton, Kompol Laumuri ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih. Dia hanya membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sultra dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 9 WITA. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya Kompol Laumuri dan selebihnya rombongan berada di luar. Laumuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun, bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra. Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Reda Irfanda, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. Dan sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Begitulah kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dikatakan SBY, kritik kepada pemerintahan Jokowi juga sangat kurang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. SBY berpesan kepada pemerintahan Jokowi agar tidak arogan dalam menyikapi kritik dari rakyat. Meski begitu, penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. SBY melanjutkan rakyat juga harus menyampaikan kritik secara proporsional dan tidak boleh memfitnah. Jika sudah difitnah, hukum harus ditegakkan. Dan dia juga seperti itu. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, dia juga masih sabar. Tetapi, ketika difitnah, mending langsung dibawa kepada